Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Would You Marry Me? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Terungkaplah yang sebenarnya terjadi. Jadi Wujud asli itu mau balikin kucing peliharaan Jenny ke rumah Bibi Jenny. Dan rumah Bibi Jenny itu ada di kompleks perumahan Toserba Beauty. Nah tapi saat sedang mencari-cari alamat rumah Bibi Jenny, Wujud asli nggak sengaja melihat Mary bersama Wujud Sultan sedang berdiri di teras rumah mereka. Karena itulah Wujud asli turun dari mobil untuk melihat lebih jelas. Kemudian ketika Mary dan Wujud Sultan hendak berciuman, Mary melihat Wujud asli di bawah rumahnya dan langsung otomatis mengajak Wujud Sultan untuk bersembunyi. Meskipun Wujud asli sangat penasaran dengan apa yang dilihatnya, dia nggak bisa mencari tahu lebih banyak karena kucing Jenny mulai nggak betah berada di mobil. Maka karena itu Wujud asli segera pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu Mary mulai merasa gelisah dengan kedatangan Wujud asli. Padahal Wujud asli cuma nggak sengaja aja lewat di depan rumah Mary. Tapi Wujud Sultan menenangkan Mary, mengatakan kalau Wujud asli nggak mungkin melaporkan Mary ke Toserba Beauty. Karena pastinya Wujud asli juga kepengen dengan rumah itu dong. Dan secara hukum, Mary serta Wujud asli kan masih status menikah. Mendengar itu, Mary menegaskan kalau dia lebih rela ketahuan bohong oleh Toserba Beauty daripada harus bekerja sama dengan Wujud asli. Mengingat perlakuannya dan keluarganya yang kayak sampah. Namun Wujud mengingatkan Mary, kalau yang butuh rumah ini sebenarnya adalah Mary, karena Mary kan harus membayar kembali uang ibunya akibat penipuan kemarin itu. Jadi Wujud ingin agar Mary tidak terlalu mengikuti emosinya, dan bisa berpikir lebih rasional. Keesokan harinya, Sang Yun dan kelompok larinya kembali berkumpul untuk berlari bersama. Tapi saat beberapa lama berlari, seorang wanita terjatuh pingsan. Tentu saja hal ini menghebohkan semua orang. Namun di kelompok lari itu ternyata ada Jin Kyung. Sehingga Jin Kyung segera menolong wanita tersebut, memeriksanya dan melakukan CPR kepada wanita pingsan tersebut. Tapi ya, di tengah-tengah kekacauan kayak gini, masih ada aja pria-pria brengsek yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Mereka merekam aksi Jin Kyung yang sedang melakukan CPR. Bener-bener deh manusia itu. Sang Yun yang sadar kalau ada pria-pria mesum gak beres itu segera mengambil alih. Sang Yun juga memberikan jaketnya kepada Jin Kyung, meminta Jin Kyung untuk menutupi dirinya. Sungguh gentleman sekali ya Mas Sang Yun ini. Setelah beberapa menit, akhirnya ambulans pun datang. Jin Kyung memberitahu para petugas kalau wanita itu sudah diberikan CPR dan sekarang sudah sadar kembali. Namun ketika Jin Kyung hendak mengembalikan jaketnya kepada Sang Yun, dia bingung melihat Sang Yun yang udah nggak ada di sana. Ternyata Sang Yun sedang menghajar pria yang merekam Jin Kyung tadi. Dia memberikannya pelajaran dan menghapus seluruh video serta foto Jin Kyung dari kamera ponselnya. Sementara itu, Mary kedatangan Wujud asli dong di kantornya. Mary bertanya, kenapa Wujud datang menemuinya? Wujud menjawab hanya karena ingin melihat Mary aja. Kemudian Wujud bertanya, apa yang Mary lakukan hari Minggu kemarin? Karena sewaktu Wujud ke kompleks beauty, dia melihat seseorang yang mirip dengan Mary. Jadi Wujud penasaran, apakah orang itu beneran Mary atau bukan? Mary berbohong dengan menjawab kalau dirinya ada di kantor seharian. Wujud lalu menegaskan kalau akhir-akhir ini dirinya sering berhalusinasi tentang Mary. Wujud membohongi Mary dengan mengatakan, kalau Jenny tahu Wujud masih sering memikirkan Mary. Jadi Jenny menyuruh Wujud memilih antara Jenny atau Mary. Dan Wujud mengatakan kalau dia memilih Mary. Wujud lalu meminta balikan. Dia ingin agar Mary memaafkannya. Tapi Mary yang sekarang udah berubah dong. Dia berkata kalau dia nggak bisa dan udah menutup hatinya untuk Wujud. Mary bahkan segera mengusir Wujud dari kantornya. Kemudian di hari lainnya, tim pemasaran kembali dihebohkan dengan sebuah berita. Di berita itu, ada seorang biksu bernama Biksu Heho yang mabuk dalam penerbangan dan menimbulkan kerusuhan akibat mabuknya itu. Secara biksu tuh nggak boleh minum-minum, apalagi sampai mabuk. Masalahnya, perusahaan Mary dan tim pemasaran menggunakan kata-kata bijak yang dituliskan oleh Biksu Heho sebagai kartu ucapan untuk keperluan packaging perusahaan bakery. Maka karena itu, tim pemasaran segera menelepon seluruh supir truk untuk menunda pengiriman. Tapi masalahnya, ada beberapa supir yang nggak bisa dihubungi. Sehingga Wujud meminta timnya untuk berpencar dan mengejar para supir truk yang belum bisa dihubungi. Gak hanya itu, Mary dan rekannya pun muncul di sana dan segera pergi untuk menghentikan para supir truk demi mengeluarkan kartu ucapan dari packagingnya. Tim segera pergi berpasang-pasangan. Sunhee pergi bersama dengan rekan Mary. Won-suk pergi bersama Sejung. Dan untungnya Won-suk mengendarai motor yang seharusnya lebih cepat mengejar para supir. Sedangkan Mary pergi bersama dengan Wujud. Ketika Wujud sedang mendatangi rumah yang sudah dikirimi kue dari perusahaan, dia segera dihadang oleh seekor anjing besar. Tentu saja Wujud sangat ketakutan, tapi untung Mary langsung mengambil alih situasi, membuat anjing besar itu kembali jinak.
Sementara Wuju yang ketakutan takjub melihat tas Mary. Sementara itu, Wuju asli terus berusaha menelepon Mary, tapi Mary nggak mengangkat teleponnya. Adik Wuju lalu memperingatkan Wuju agar nggak usah lagi berhubungan dengan Mary. Adik Wuju juga menceritakan tentang kejadian di mana ibu Mary dimarahin sama ibu Wuju. Tentu saja, Wuju kaget mendengar hal ini. Dia segera menghubungi rekan Mary untuk menanyakan keberadaan Mary. Dan Wuju segera bergegas menemui Mary. Di kantor desain, Mary dan Wuju Sultan berbicara, membahas tentang Wuju asli. Wuju Sultan lalu mengatakan kalau sebenarnya Wuju asli itu nggak berbuat apapun. Yang ikut undian kan Mary. Yang menang juga Mary. Yang menemani Mary mengklaim hadiah juga Wuju Sultan. Jadi Wuju Sultan nggak kepengen Wuju asli mendapatkan sesuatu yang nggak dia usahakan. Mendengar perkataan Wuju Sultan, Mary jadi terharu hingga membuat Mary memeluk Wuju Sultan. Berterima kasih karena Wuju mau membantu Mary sampai segininya. Sedangkan Wuju asli, dia akhirnya sampai di parkiran. Tapi Wuju asli melihat Mary hendak pulang bersama dengan pria lain. Melihat itu, Wuju asli pun segera mengikuti Mary. Tentu saja, Wuju Sultan mengantar Mary ke rumah mewah. Tapi saat mereka berdua hendak berpisah, Sang Hyun keluar dari rumahnya. Hal ini sontak membuat Wuju dan Mary segera memasuki rumah mewah tersebut. Karena kan aneh kalau Wuju pergi lagi. Di dalam rumah, Wuju membantu Mary memasang gorden untuk kamar mandi. Ketika itu, Wuju nggak sengaja menekan shower yang menyiram Wuju sampai basah semua. Mary segera menolong Wuju mengeringkan diri, dan saat itu Wuju mengajak Mary untuk makan siang berdua besok. Namun ketika Wuju hendak pulang, Wuju asli memperhatikannya dari jauh. Wuju asli mengingat kalau pria yang dilihatnya sekarang adalah pria yang dilihatnya kemarin minggu. Wuju asli segera menyadari kalau wanita yang dilihatnya kemarin minggu beneran adalah Mary. Setelah Wuju Sultan pergi, Mary keluar rumah untuk membuang sampah. Tapi ketika itulah Wuju asli memergoki Mary. Dengan muka curiga, Wuju bertanya siapa pria tadi dan apa yang Mary lakukan di rumah mewah itu. Tapi Mary berbohong. Dia mengatakan kalau dia sekarang tinggal di rumah mewah itu sebagai pembantu. Mary pun segera pergi meninggalkan Wuju. Tapi Wuju malahan mengejar Mary. Dan dengan gak tahu dirinya, Wuju menuduh Mary telah menyelingkuhinya. Wuju berubah menjadi kasar, memaksa agar Mary memaafkan dirinya. Wuju juga berlutut di hadapan Mary. Aduh, gila deh. Namun Mary tetap bersikeras kalau dia nggak mau lagi balikan sama Wuju. Jadi Mary bergegas masuk ke dalam rumah. Namun Wuju terus mengikuti Mary sampai masuk ke dalam rumah mewah itu. Tentu saja, Mary kelabakan. Karena di dalam rumah kan ada foto pernikahan Mary dengan Wuju Sultan. Mary tidak ingin Wuju asli melihat foto itu. Jadi Mary menarik Wuju keluar dari rumahnya. Hal ini membuat Wuju terpental jatuh ke lantai. Segeralah Wuju dibawa ke rumah sakit, karena ternyata dia mengalami patah tulang dan retak di beberapa bagian tubuh. Keesokan harinya di perusahaan bakery, istri Pako menemui nenek Wuju dan memberikan dokumen laporan keuangan J Consulting yang waktu itu Pako laporkan kepada Pajang. Sementara itu, Pajang menelepon seorang wanita yang memanggil Pajang sebagai suaminya. Pajang memberitahu wanita itu kalau istri Pako sedang menemui nenek Wuju. Jadi Pajang meminta wanita tersebut untuk menghancurkan dokumen perusahaan J Consulting dan menutup perusahaan itu. Pajang juga meminta agar wanita itu menutup restorannya. Tentu saja si wanita segera melakukan apa yang diperintahkan. Terungkap juga kalau wanita itu memiliki seorang putra, dan putra itu adalah anak dari Pajang. Mereka ternyata tinggal di Amerika. Wah, gila dah. Pajang berarti punya keluarga simpanan di luar negeri. Nggak cuma duit aja yang bisa disimpan di luar negeri ya, sahabat nonton. Di rumah sakit, Mary terus membantu Wuju asli, karena ibu dan adik Wuju itu sedang jalan-jalan ke luar negeri, sehingga Wuju tidak ada wali untuk beberapa hari ke depan. Mary lalu memperingatkan Wuju agar tidak masuk paksa seperti kemarin malam, karena itu adalah hal yang ilegal, dan Mary bisa melaporkan Wuju atas tindakannya. Sementara itu, Wuju Sultan sedang menunggu Mary di restoran. Secara kemarin malam kan mereka sudah janjian bakalan makan siang bersama. Sedangkan Jin Kyung, dia menemui Sang Hyun untuk mengembalikan jaketnya kemarin itu. Jin Kyung bahkan memberikan permen untuknya. Jin Kyung berterima kasih atas tindakan Sang Hyun dan memberitahunya kalau kemarin itu Jin Kyung melihat Sang Hyun memberikan pelajaran kepada pria mesum itu. Namun Sang Hyun tidak memedulikan ucapan Jin Kyung dan pergi begitu aja dengan dinginnya. Kembali ke restoran. Setelah menunggu sekian lama, Wuju akhirnya menelpon Mary. Tapi Mary mengatakan kalau dia sedang membantu temannya yang terluka di rumah sakit, tanpa memberitahu Wuju kalau orang yang dibantunya adalah mantannya. Namun ketika Mary sedang memapah Wuju asli, Wuju Sultan gak sengaja memergokinya. Akhirnya, ketiga orang ini pun bertemu muka dengan muka. Tentu saja, Wuju Sultan terkejut melihat keduanya. Tapi Wuju Sultan segera menggantikan Mary dan memapah si Wuju asli. Setelah itu, Mary dan Wuju Sultan berbicara. Wuju segera memberitahu Mary kalau dia gak senang dengan semua ini. Dia ingin Mary gak usah memedulikan Wuju asli. Mary tentu terkejut karena Wuju tiba-tiba marah kepadanya. Wuju lalu memberitahu Mary kalau dia marah mungkin karena dirinya menyukai Mary.
Tentu saja, ucapan Woo-ju itu membuat keduanya mematung. Nggak sabar sih nunggu kedua orang ini cepetan meresmikan hubungan mereka. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.